Sholatul Jum'ah furido al-istima' li sholatil Jum'ah qabla al-hijrah. Beliau dawuh sholat Jum'ah ini diwajibkan sebelum hijrah. Wadhalika annal muslimina lama diqa alaihim lama dayyaqa alaihim kufaru Quraisy bi Makkah wa qayyadallahu al-ansar li ihrazi fadilati bai'atayil aqabah. Amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil hijrah tiba'an fakana awwalu man hajara Mus'ab bin Umair liyu'allimal ansar al-Qur'an wa din wa ba'da wusulihi ista'dzana Nabiyullahi alaihi salatu wassalam fi sholatil jum'ati fa'adzinahu fa'aqamaha wa aqama fil Madinah al-Munawwarah qabla hijratin Nabi ilaiha sallallahu alaihi wasallam ilaiha wa alaihi fala gharabata fi qauli Abi Hamid innaha furidat di Makkah. Kesimpulannya yang disebutkan tadi itu tentang pendapat sholat Jumat itu didirikan di mana, di Mekah atau di Madinah, yaitu sepakat ya bahasanya itu ya menyimpulkan bahwa sholat Jumat itu difardukan, diwajibkan memang sebelum hijrah, artinya masih di Mekah. Sehingga Buya Said Muhammad menyebutkan kan, tentang orang kafir Quraisy itu berupaya bagaimana orang Islam itu sengsara, bagaimana orang Islam itu tidak bisa apa-apa. Orang Islam itu terpojokkan, orang Islam itu kalah dan seterusnya. Ada dawuh Gusti Allah Abu yang menyebutkan, yaitu dawuh surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'ah. Fahiya madaniyah. Surat ini surat Madaniyah, artinya biasanya kalau Madaniyah diturunke di Madinah, biasanya gitu. Kalau Makkiyah diturunke di Mekah. Nah ini surat tentang sholat Jum'ah itu diturunkan di Madinah, artinya apa? Bisa dipahami kalau sholat Jum'ah itu dilaksanakan awal mulanya di Madinah, karena surat ini turun di Madinah. Sholat Jum'ah ini dilakukan di mana? Malah kalau nggak salah itu jadi Kanjeng Nabi niku Jumatan niku masih di perjalanan, kalau nggak salah ini. Jadi perjalanan menuju itu loh, masjid apalah sing Masjidun Usisa ala Taqwa itu kalau nggak salah, tapi remeng-remeng apa itu. Walhasil niku intine sholat Jum'ah niku kawitan orang yang Madinah gitu maksudnya. Maka kalau sudah di Madinah berarti wis hijrah gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi sudah hijrah. Jadi menurut dawuh Abu Yazid Muhammad, nuzilat ba'da fardiyatiha bikatsirin. Diturunake apa iki ayat ba'da fardiyatiha, setelah diwajibkan melakukan sholat Jumat bikatsirin, banyak waktu maksudnya katanya. Sehingga ayat ini turun di Madinah, padahal diwajibkan Jumatan itu sebelum hijrah. Berarti kan bisa dipahami itu. Nah diturunkan di Madinah itu tujuannya, itu ada tujuan yang harus dimengerti adalah memberi pengertian jelas, meninggalkan jual beli pada waktu Jumatan.
Dan memberikan pengertian juga bahwa diturunkan ayat ini adalah bahwa Al-Quran dan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengukuhkan bahwa Jumatan adalah kewajiban bagi umat Islam, serta menyebutkan bahwa hari itulah hari Jumat. Jadi ceritanya gitu. Jadi untuk difardukan Jumatan itu sak gurunge hijrah, tapi pengukuhan itu sakwise hijrah itu di Madinah. Pas turun ayat ini. Jadi kita anggap atau kita sebut bahwa ayat ini adalah ayat pengukuhan Jumatan, bukan ayat difardukan Jumatan. Wa tasmiyatul yaumi Jumatan. Kila Islamiyah. Jadi untuk penyebutan Jum'ah itu ya tadi dari ayat itu ada yang bilang juga itu secara Islam, dan ada yang bilang juga bahwa hari itu ya memang Jum'ah itu dinamai, yang menyebut Jum'ah adalah mbahnya Kanjeng Nabi Ka'ab bin Lu'ay pada masa jahiliyah. Jadi hari Jumat itu sudah ada dari zaman dahulu. Kemudian apa? Tentang azan. Jadi Jumatan itu kan azannya. Jadi prakteknya Jumatan itu kan beda dengan sholat fardu biasa. Jadi sholatnya diganti 2 rakaat, ya diganti 2 rakaat. Kemudian artinya ganti zuhur. Yang 2 rakaat yaitu khutbah itu. Nah, khutbah itu ya cukup 40 saja yang wajib mendengarkan, nah, menurut keterangan di fikih itu. Yang lainnya ikut sah Jumatan nih meskipun nggak mendengarkan Jumat. Jadi dalam fikih itu sah ngikuti Jumatan nih kalau ngikuti sarekangate imam. Kalau tidak mengikuti sarekangat dia harus menyempurnakan sholat zuhur. Al-khutbah fi sanatil ula minal hijrah ba'da wusulihi alaihi salatu wassalam khotbah awwalu khutbatin kanat bil Islam. Tajidu nemu sira nasoha ing nasi khutbah ngindamu arikhisiyar ngono wae. Kila fil masjidin nabawiyyi li awwali binaihi wa kila bi Quba. Wa min dzalika al-hin suriat al-khutab fil Islam. Lah kalau khutbah ini dilakukan, khutbah Jumat ya, khutbah Jumat ini dilakukan waktu hijrah. Jadi tahun pertama hijrah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Kanjeng Nabi sampai ke Madinah, sampai di Madinah. Beliau khutbah, dan ini dinyatakan khutbah pertama kali di dalam Islam. Berarti khutbah yang di Makkah itu Jumat yang di Makkah itu belum belum ada khutbahnya itu. Jadi kalau khutbah itu awalnya di Madinah, sampai Kanjeng Nabi sampai di Madinah. Nah, ini yang ditemukan di dalam ahli sejarah, ya, mu'arrikhis siyar, ahli sejarah. Kila fil masjidin Nabawi, juga ada yang bilang awal khutbah itu di Masjid Nabawi. Karena apa? Masjid itu permulaan dibangun. Dan ada yang bilang juga di Masjid Quba. Masjid Quba itu berarti kan di perjalanan menuju mana? Madinah ini. Wa min dzalika, kalau nggak salah di perjalanan ini kan Kanjeng Nabi kan leren di masjid ini sebelum sampai ke Madinah. Wa min dzalikal khin suriat al-khutab fil Islam. Alhasil khutbah itu dilakukan sawise hijrah. Lah Jumat diwajibkan sakurunge hijrah. Maknanya apa? Khutbah yang pada Makkah,
khutbah yang di Makkah tadi yang sebelum hijrah adalah nggak ada Jum'ah yang sebelum hijrah nggak ada khutbahnya.